Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah dirahmatillah, alhamdulillah kita memasuki Doro 2 hari ini, hari yang kedua. Ya, yang pertama, hari pertama diampu oleh Ustaz Yusuf Rustam, dan seperti dikatakan oleh penyelenggara atau organizer sudah hampir separuh, ya hampir separuh kitab, ya. Tayyib, tidak apa-apa, yang tinggal sedikit hampir ke separuh itu atau ke sebagian itu kita bantu selesaikan. Nanti baru kita mulai ke bagian saya yang dari syirik asghar. Tayyib, ala kulli hal, thariqahnya atau caranya ada yang baca terus atau bagaimana? Taib. Ya, silakan. Bismillah. Pertanyaan ke-13. Apa hukum mempelajari sihir? Jawaban: sihir adalah kekufuran. Allah berfirman, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Yang artinya hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan Nabi SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat, asyirku billahi was-sihr." Jauhilah 7 hal yang membinasakan atau dosa besar, menyekutukan Allah dan sihir. Baik, para jamaah Allah, pertanyaan 13 mengenai sihir. Nah, ini adalah praktek yang kita pikir di zaman modern ini sudah tidak ada orang main sihir. Masa zaman modern masih ada orang main sihir? Tapi kenyataannya ada. Nah, kenapa sihir ini menjadi sesuatu yang kufur? Karena ada namanya pekerjaan meminta bantuan syaitan, dan syaitan pada zaman Allah seperti kita ketahui adalah aduun mubin, musuh kita. Maka dia tidak akan mungkin, ya, atau jin syaitan yang membantu kita kecuali kita memberikan persembahan kepada dia. Ya, kalau kita ketahui di masyarakat Indonesia mungkin kasih sajen, mandiin keris, ya, atau naruh buah-buahan di sebuah tempat. Pokoknya dia meminta sesuatu sebagai balasan dari bantuan yang dia berikan. Nah, inilah hal yang menarik seseorang kepada kekufuran. Ya, terus sedikit demi sedikit. Maka agama Islam menutup pintu ini. Ya, lalu adapun yang disebutkan dalam dalil di surat Al-Baqarah ini adalah tuduhan kaum Yahudi yang menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Ya, padahal tidak. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat, bukan memakai sihir. Ya, bukan memakai sihir, tapi syaitan itulah yang mengajarkan kepada manusia atau menyuruh manusia untuk berbuat sihir. Ya. Baik, silakan lanjutkan. Pertanyaan ke-14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Araf dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Jawaban: tidak. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Yang artinya, katakanlah, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa mengunjungi seorang araf atau peramal atau dukun dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Baik. Pertanyaan yang 14 tentang bagaimana kalau kita, apakah kita mempercayai
para peramal, para dukun tentang keyakinan mereka bahwasanya mereka tahu ilmu gaib. Maka para jamaah dirahmati Allah, akidah kita kaum muslimin mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti aslinya ilmu gaib itu Allah saja yang tahu. Nanti bila mana kita ketahui ada seorang nabi, rasul mengabarkan sesuatu yang sudah disebutkan bahwasanya itu gaib, maka itu sebenarnya karena Allah yang memberitahu. Artinya para nabi dan rasul itu tidak punya kuncinya. Artinya kalau Allah tidak memberitahu, mereka tidak akan bakal tahu. Ini yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin terpeleset di dalamnya. Mereka menganggap para nabi dan rasul, para wali-wali Allah itu tahu yang gaib. Artinya mereka bisa mengakses, bahasanya database ilmu gaib itu semua mereka. Tidak. Para nabi dan rasul itu tahu ya hal-hal yang gaib. Ya misalnya masa depan. Ya masa depan kan sesuatu yang gaib bagi kita. Tapi kok tiba-tiba ada hadis Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu yang di masa depan, misalnya Konstantinopel dibuka, itu kan sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah, artinya belum dibuka. Kok bisa mengabarkan seperti itu? Nah, ini tidak bisa dipahami bahwa Rasulullah tahu yang gaib, tidak. Tapi Rasulullah dikabarkan sesuatu yang harusnya gaib, tapi khusus untuk Rasulullah dipilih oleh Allah SWT untuk mengetahui. Itu pun sekadar yang Allah kabarkan. Maka inilah akidah kita. Apalagi para dukun yang tidak sama sekali punya mukjizat, maka mereka lebih tidak mungkin mengetahui. Ya. Namun para jamaah dirahmati Allah, kaum muslimin pun diuji. Mungkin ada yang mengatakan, kok katanya nggak tahu Ustaz, tapi itu benar loh omongannya, dia ngomong gini jadi seperti ini. Maka jawabannya apa? Itu adalah ujian. Allah menguji kaum muslimin. Ya, seperti orang sakit ke dukun sembuh, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia memuji Allah atas kesembuhannya atau memuji si dukun ini? Ya, maka kadang terjadi kesamaan antara kabar dengan kenyataan, itu ujian bagi kaum muslimin. Ya, dan juga sebagai ulama menjelaskan, kadang mereka berhasil mencuri berita langit, satu kebenaran diberikan ribuan kebohongan. Tujuannya apa? Untuk melencengkan manusia. Adapun secuil kebenaran yang mungkin terjadi, itu cuma marketingnya saja. Sisanya adalah kerusakan yang akan manusia ditarik ke dalamnya. Maka saya ulangi, keyakinan kita tidak ada yang tahu gaib tentang ilmu gaib kecuali Allah saja. Selainnya, ya misalnya para nabi rasul itu karena Allah izinkan atau kabarkan kepada mereka ilmu gaib tersebut. Ya, bahkan para mereka tidak tahu kalau Allah tidak memberi tahu. Baik. Lalu di sini, ya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, hukum orang yang mendatangi ya para dukun atau peramal. Ya, pertama mendatangi, yang kedua dia mempercayai apa yang dikabarkan oleh dukun tersebut atau peramal itu, maka dia telah melakukan amal kekufuran. Ya, itu adalah sharihul hadisnya seperti itu. Tetapi penjelasan para ulama, bila ada orang datang bukan untuk mempercayainya tetapi untuk membongkar kedok kebohongannya, masuk hadisnya itu tidak? Tidak. Ya, dia tidak diancam karena dia datang untuk membuka borok dukun itu atau untuk mendakwainya, bukan untuk mendengar apa tadi kabar-kabar bohongnya dia, tidak. Maka hukumnya berbeda para jamaah. Ya. Lafaz kufur yang di sini para jamaah adalah fi'ilnya, perbuatannya kekufuran. Tapi kita tidak boleh langsung menstempel orang itu kemarin dari dukun dapat di sana di desa itu, wis dia kafir, ya dia bukan orang muslim. Itu tidak boleh para jamaah. Menghukumi orang kafir muslim itu ada surut, syarat-syaratnya, dan ada penghalang-penghalang yang mawani. Tetapi kita harus yakin apa yang dia lakukan adalah kekufuran, ya adalah kekufuran. Nah, maka hati-hati para jamaah. Bedakan antara melihat sebuah perbuatan itu salah, kufur, dengan menghukumi si orangnya yang melakukan. Ya, jangan setelah ngaji dari sini langsung semua main dikafirkan, tidak ya, tidak seperti itu.
inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, silakan lanjutkan. Pertanyaan nomor 15. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawaban, tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul." Yang artinya, dialah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Quran Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dan Nabi SAW bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Baik, sudah termasuk penjelasan yang tadi. Silakan lanjutkan. Pertanyaan ke-16. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawaban, tidak. Dan itu tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa iyyak sastallahu bidurrikum fala kashifa lahu illa hu." Yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma inna la nasibuka illa wahdan bizha 'inda fa innaka law minna wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Jimat ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkanlah ia darimu, karena jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Baik. Soal yang ke-16 tentang masalah jimat ya. Jimat-jimatan khayat wal haq li syifa untuk kesembuhan ya. Maka di sini akidah kita jelas pada jemaah bahwasanya seperti kita tadi telah meletakkan yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Sama. Di sini yang bisa memberikan manfaat dan madarat ya itu Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam sebuah hadis ya bahwasanya kalau seluruh manusia ini sepakat untuk memberikan manfaat kepada Anda, tetapi Allah tidak tulis itu sebagai takdirnya atau ketentuannya, maka tidak akan mungkin sampai kemanfaatan kepada diri Anda. Sebaliknya, bila seluruh manusia ingin mencelakai Anda, tetapi Allah tidak mentakdirkannya, Allah tidak mengiyakannya agar Anda celaka, maka tidak akan sampai celaka itu sedikit pun ke diri kita. Maka kok tiba-tiba ada manusia yang punya keyakinan benda tertentu memiliki efek ya menyembuhkan atau memiliki efek yang bisa bermanfaat bagi dirinya tanpa ada dalil syar'i atau dalil kauni, maksudnya secara pengobatan medis ya atau tibun nabawi, maka orang itu bisa masuk ke dalam kesyirikan karena dia meyakini benda-benda yang tidak memiliki kemanfaatan atau kemudaratan lalu dikatakan mereka memiliki kemanfaatan atau kemudaratan. Ya, bahkan sahabat Umar bin Khattab dengan jelas menanamkan akidah yang benar di dalam hati kaum muslimin. Ya, saat beliau mencium Hajar Aswad, nah ini tentu sesuatu yang ma'ruf ya. Apa yang dikatakan? Beliau mengatakan, saya itu tahu inilah a'lamu annaki hajarun la tanfa wa la tadur. Saya tahu kamu itu cuma batu. Hajar Aswad ya, itu cuma batu. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Ini Hajar Aswad ya, bukan batu-batu yang ditemukan di sungai, tidak. Hajar Aswad ya, sesuatu yang mulia. Kita tahu diletakkan di salah satu sisi Ka'bah. Tetapi Umar menunjukkan akidahnya, ya mengajarkan kepada orang-orang sekitarnya. Ini loh akidahnya kaum muslim, ini loh hasil didikannya Rasulullah SAW. Ya dikatakan tidak manfaat dan tidak memberikan madarat. Saya menciummu gara-gara apa? Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sudah ittiba. Tidak ada keyakinan ini memberikan mudarat, kalau enggak nyium nanti celaka, enggak ada. Itu Hajar Aswad, apalagi sesuatu yang lain. Maka itulah akidah kita kaum muslimin, tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun benda di muka bumi ini kalau mau dikatakan memberikan manfaat atau madarat, berikan dalilnya. Baik dalil secara syar'i atau apa? Secara pengobatan.
pil obat batuk saya minum bisa menyehatkan dengan izin Allah, itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, pun benda-benda yang memiliki memang efek menyehatkan, menyembuhkan, kita tidak boleh hati kita iktimad atau sudah saya sembuh gara-gara obat ini, tidak boleh. Itu hanya wasilah, perantara, ya, bukan yang memberi kesembuhan. Hati kita terus yakin Allah lah yang berikan kesembuhan. Maka kaum muslimin yang sudah mengaji, tahu akidah yang sahih, saat ke dokter, dia sedikit pun tidak melihat dokter itu dari sisi wah saya sembuh, dokternya hebat ini. Enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang obat enggak sembuh-sembuh, betapa banyak orang keluar masuk rumah sakit enggak sembuh-sembuh. Ya karena memang kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akidah kita jelas, ya. Baik. Ya, di sini juga Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang pakai gelang-gelangan, pakai sesuatu yang dianggap dia menyembuhkan, Rasulullah mengatakan innaha la taziluka illa wahnan. Itu hanya menambahmu kelemahan. Hanya kamu tidak mencari ya wasilah yang memang bermanfaat, kok malah memakai hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada memberikan kamu kesembuhan. Ya orang sakit minum obat. Ya. Kalau orang-orang melakukan seperti ini, hal-hal yang tidak ada terbukti secara syar'i atau secara kedokteran, secara medis menyehatkan, maka hal itu adalah sesuatu yang diingkari oleh agama kita. Baik, silakan dilanjutkan. Pertanyaan ke-17, bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Jawaban, tidak. Kita tidak boleh melakukannya. Allah berfirman, wa iyamsasallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu. Yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Dan Nabi SAW bersabda, "Man 'arafa tamimatan wa faqad asyrak." Barang siapa memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Ya, baik. Yang berikutnya ini juga hampir sama, yaitu tentang jimat, ya. Sama, sesuatu yang tidak terbukti bisa memberikan manfaat atau madarat secara wasilah, maka pun tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Ya dalilnya, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah telah menakdirkan kepadamu sebuah kemudaratan, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut atau menghilangkannya kecuali Allah saja. Apapun mau pakai jimat, satu renteng tidak bisa memberikan kemanfaatan atau mengangkat, apalagi menolak bala. Taib. Sama di sini sudah diancam oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menggunakan jimat-jimatan maka dia telah berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena saya ulangi lagi, akidah kita sebagai kaum muslimin hanya meyakini yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita letakkan kemampuan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita seakan-akan mengatakan ada Tuhan yang kedua yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Padahal kita tahu Ar-Razik itu Allah, Asy-Syafi yang berikan kesembuhan juga Allah. Ya, maka kalau kita meyakini ada yang lain, kita sedang berbuat syirik kepada Allah. Baik, selanjutnya. Pertanyaan ke-18, apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Jawaban, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kufur jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya, atau jika ia meyakini kebenarannya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintah berdasarkan kitabullah atau Al-Quran dan tidak pernah memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Baik. Para jamaah, nomor 18 ini mohon dipahami baik-baik ya. Dan saya ulangi, apapun yang kita ketahui, yang kita pelajari, ya, misalnya dalam pengajian ini,
Jangan langsung main di tanzil atau dipraktekkan dengan membabi buta, karena bisa salah paham. Ya, pertanyaan yang adalah tentang melakukan atau menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah. Ya, seperti undang-undang yang diletakkan oleh sebagian besar negara kaum muslimin, yang itu tidak gimana ngomongnya, tidak benar-benar mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagaimana beliau dalam jawabannya menjelaskan bahwasanya ini adalah kekufuran, tapi ada dengan syarat kekufuran, ya, dengan syarat dia membolehkannya, artinya menggunakan hukum yang berseberangan dengan hukum Islam. Bila dia membolehkannya, dia berkeyakinan, oh ini boleh, tidak masalah, maka dia telah melakukan kekufuran. Ingat, kelakuannya atau perilakunya kekufuran. Orangnya kita tidak boleh asal ngecap, bahaya, ya, karena nanti kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Khawarij. Hati-hati. Yang kedua, atau dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu bisa dipakai, ya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan bagi umat. Ini juga adalah salah satu bentuk kekufuran, karena lihat di dalam surat Al-Maidah itu Allah sebutkan memanggil mereka sebagai orang-orang yang kufur. Ya, baik. Dan di sini dari Rasulullah SAW disebutkan di sini bahwasanya efek dari orang tidak berhukum atau sebuah masyarakat tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kekacauan di antara mereka, ya, kerusakan. Yang paling jelas kita bisa lihat adalah hilangnya keamanan, hilangnya barokah. Ya, kalau seperti negeri-negeri yang memakai hukum Islam dengan kuat dan masif, kita bisa bayangkan, ya, seperti sebagian negara di Timur Tengah itu, kalau Anda meninggalkan mobil Anda terbuka, tidak dikunci, tidak ada yang ngambil. Kok bisa? Waras orang itu ninggalin mobilnya nggak dikunci. Bukan masalah waras nggak waras, tetapi tidak ada yang nafsu ngambil mobilnya. Ngambil mobil cuma berapa, tangannya hilang. Ya. Nah, ini adalah satu contoh kecil bagaimana saat hukum Allah SWT tidak dibiarkan berkuasa di sebuah negeri, Allah cabut barokahnya, Allah cabut keamanannya, karena salah satu barokah yang Allah berikan pada negeri yang menggunakan hukum Islam secara masif dan bagus, maka Allah akan jaga keamanan di negeri tersebut. Ya, saya ingatkan, perbuatannya kufur, tapi apakah kalau terjadi seluruh negaranya kafir semua negara? Nah, ini hati-hati, tidak seperti itu. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya negeri yang ini hukum berbeda, ya, dia tahu bahwasanya hukum Islam itu lebih baik, tetapi dia terpaksa menggunakan hukum-hukum selain hukum Islam, karena misalnya ini saya sebutkan beberapa uzur yang kita bisa tahu dengannya, kita nggak bisa mengatakan negeri itu negeri kafir. Karena dia ditekan oleh negara-negara lain untuk menggunakan hukum tersebut. Misalnya hukum Islam, kalau saya sebut hukum Islam, misalnya hukum warisan Perancis. Dia dipaksa, dia jajahan Perancis. Perancis mengatakan, saya akan meninggalkan negaramu, tidak saya jajah lagi, tetapi kamu harus menggunakan hukum yang saya pakai ini, hukum Perancis misalnya. Kalau nggak pakai, saya nggak. Dia terpaksa menggunakannya. Makanya kasus-kasus seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam pernyataan yang kita baca di sini. Paham, ya? Maksudnya saya sebutkan di sini biar kita tahu, tidak semua surah, tidak semua bentuk itu dihukumi sama. Maka nggak ada orang ijtihad kalau seperti itu. Ya, hukum itu ada hitungan umumnya, tetapi saat sudah dikatakan, oh berarti negara ini kafir karena tidak memakai itu, nanti dulu. Makanya saya sebutkan ada syarat dan ada penghalangnya. Salah satu penghalang yang menghalangi sebuah negeri dikatakan negeri yang kafir adalah dia memakai hukum selain Allah, hukum selain hukum Allah, karena dipaksa negara yang lebih kuat. Semua negara sudah pakai seperti itu. Dia kalau nggak pakai dikucilkan, ditekan, diteror oleh negara-negara lain. Maka dia memakai, tapi para pemimpinnya paham kalau pakai hukum Islam pasti lebih baik. Hukum ini saya memakai karena saya maksiat, terpaksa, karena saya sedang berdosa. Tapi dia tidak pernah meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau menyamai. Ya, karena para ulama menjelaskan
kalau yakin hukum selain Allah menyamai saja kualitasnya, kebaikannya, kemaslahatannya dengan hukum Allah, dia sudah masuk di dalam kekufuran. Apalagi dia meyakini hukum Islam itu sudah tidak relevan, sudah tidak penting, nggak bisa sesuai dengan zaman kuno. Saya pakai hukum modern, hukum yang dibuat oleh manusia, maka orang ini lebih kufur lagi. Ya, maka pahami baik-baik. Intinya para jamaah dikatakan seperti ini, diajarkan di majelis ini seperti itu agar kita tahu kaum muslimin semua punya tujuan. Ya, bahwasanya kita ini pingin ya peraturan Allah, hukum Allah ditegakkan di dalam masyarakat kaum muslimin. Karena kita nggak usah muluk-muluk, lakukan itu di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, musik tidak didengarkan, dimatikan. Ya, hal-hal yang misalnya anaknya pacaran dilarang, itu kan juga menjalankan hukum Islam. Nah, itu dulu, nggak usah muluk-muluk. Kadang-kadang kaum muslimin ya ingin dirusak oleh orang-orang di luar sana dengan mengompori mereka. Ayo bangun khilafah biar ditengkarkan masyarakat Islam ini dengan negaranya sendiri. Maka hati-hati. Islam ini pada jamaah kalau sudah diilmui oleh kaum muslimin, sudah dinikmati oleh masyarakat, mereka tahu manfaatnya, mereka tahu betapa amannya negeri kalau berkuasa hukum Islam, mereka mau tidak mau akan ke arah sana. Maka semua itu dengan tadarruj, ya, sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW saat berada di kota Mekah, apa langsung buat negara Islam? Tidak, dididik manusianya itu. Kan sekarang negara itu adalah sebuah produk natijah, sebuah nilai akhir. Saat masyarakat sudah konsensus, sudah siap untuk menggunakan syariat Islam sebagai jalan hidupnya. Nah, yang diinginkan musuh-musuh kita disuruh untuk tergesa-gesa langsung naik ke atas. Kalaupun naik ke atas berhasil, rakyatnya pun akan digulingkan lagi, karena nggak mau. Nah, itu kadang-kadang kita harus mawas dirinya di situ. Ya, pahamkan, ajarkan manusia itu tentang kebenaran Islam. Orang kaum muslimin ini di Indonesia 85% kurang lebih. Nah, apakah 85% ini? Silakan di polling, apakah semuanya pingin dengan hukum Allah? Belum tentu. Lah kenapa nggak mau? Kamu muslim pun nggak mau hukum Allah? Karena nggak paham. Maka prosesnya adalah kita pahamkan dulu. Ya, kita pahamkan dulu. Kita ajari, kita beritahu bahwasanya Islam ini bukan agama teroris. Islam ini bukan agama yang kalau ditatbik, dipraktekkan akan menekan kehidupan Anda jadi susah, Anda jadi stres. Enggak. Kebalikannya, justru Islam akan membawa kebahagiaan ya ke dalam hati-hati kaum muslimin, keamanan, ya, kezaliman disingkirkan. Kita lihat di dalam sejarah kaum muslimin ada sebuah zaman ya yang sudah lewat, sudah terjadi, di mana orang itu kalau zakat tidak ada yang menerima karena sudah adil pembagi distribusi kekayaan sebuah negara, sangat adil. Orang sampai tidak mau ngambil sedekah atau zakat. Loh, kalau saya tak ambil Ustaz, walaupun saya sudah punya. Nah, itu berarti mesti kurang belajar agamanya. Waroknya tidak ada, tidak mendahulukan saudaranya yang lebih mampu. Lihat, sampai seperti itu, tidak ada oportunistik yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Kalau kita mikirnya, loh kan mampu, kan dikasih, ya diterima, tampani. Loh, karena mereka tahu agama Islam yang benar, mereka tidak seperti itu. Zakat itu diberikan sama yang berhak. Kalau masih nggak berhak, tidak boleh. Orang pun kalau sudah tahu orang itu tidak berhak diberikan, maka zakatnya terhitung sedekah hadiah, bukan zakat hartanya. Nah, itu kembali kemana? Pendidikan. Kembali kemana? Edukasi. Maka jangan pingin loncat-loncat aja, enggak. Nah, yang diinginkan musuh-musuh Islam agar ditabrakkan masyarakat Islam, masyarakat dan pemimpinnya dengan hal seperti ini. Ikutilah jalan Rasulullah dalam membentuk sebuah masyarakat Islami. Ya, bagaimana Rasul ke Mekah? Di Mekah itu bagaimana pertama dakwanya? Dikuatkan akidahnya, tauhidnya. Nah, kita lakukan ini ya searah dengan metodenya Rasulullah SAW. Akidahnya dulu dikuati. Ya, seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan. Pertanyaan nomor 19. Apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Jawaban: jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melawan tipuan syaitan dan mengatakan, Amantu billahi wa rusulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Allah adalah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak mudah dimanfaatkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Lalu ia menundukkan akhirnya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan akan lenyap dan menyebabkan iblis terusir darinya. Baik, pertanyaan yang ke-19 yaitu tentang bagaimana menolak was-was pertanyaan yang mungkin ditiupkan oleh syaitan di hati kita. Siapa yang menciptakan Allah? Karena kita runtut, kita diciptakan ya dari tanah yang diciptakan dari yang diciptakan adalah Allah. Nah, sampai ke seperti itu. Nah, ini semua adalah was-was. Dan para jamaah dirahmati Allah, kita harus tahu adab dalam bertanya, dalam keingintahuan. Dan kaum muslimin memiliki cara dan perspektif yang berbeda dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah Tuhan mereka, otak mereka. Jadi mereka bebas tanya apa saja, yang penting tanya sampai bertanya sesuatu yang tidak penting tanyakan, karena itu adalah kebebasan Anda dalam berpendapat, kebebasan Anda dalam berpikir. Sedangkan kaum muslimin dalam masalah bertanya ada adab yang sudah diatur di dalam agama. Salah satu adabnya adalah pertanyaan itu sebelum kita lontarkan, yang kita tanyakan pada diri kita sebelum melontarkan pertanyaan itu adalah apa manfaatnya kita bertanya seperti itu. Ya, apa manfaatnya? Ini yang tidak dipakai atau perspektif ini tidak digunakan di pemikiran orang-orang kafir. Tanya saja, sampai nggak penting pun tanyaan. Nah, kalau kaum muslim tidak seperti itu, bila pertanyaan itu tidak mengandung sebuah manfaat untuk dunia atau akhirat mereka, maka mereka tidak akan menanyakannya. Itu saya tekankan dulu di sini. Makanya para sahabat itu tidak tanya kepada Rasulullah kecuali sesuatu yang bisa menambah keimanan mereka. Ya, kalau tanya tidak ada manfaatnya, buat apa? Ya, dia sebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat, ya ini namanya sahabat, adalah manusia, bisa salah bisa benar, dan Rasulullah tugasnya adalah mendidik generasi awal itu. Dia bertanya, ya saya ceritakan bil makna saja, mata saat, kapan hari kiamat? Maka Rasul mengarahkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Mata adata lah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Nah, dibalik seperti itu yang lebih produktif. Kalau tahu, kamu misalnya tahu masih 2000 tahun, apa efeknya kamu? Kamu malas-malasan, kamu meremehkan, kan jadi negatif. Tapi kalau diganti pertanyaannya, apa yang saya siapkan kalau saja kiamat itu dekat, itu lebih produktif. Inilah Islam para jamaah. Sampai sedetail itu Islam mengarahkan umatnya. Takoknya diatur. Nah, ini agama Islam, agama terakhir paripurna, sempurna. Kalau Anda mengatakan agama ini sempurna, wajar. Kalau ngatur semua diatur, wajar, karena sudah terakhir. Allah tidak akan turunkan Nabi dan Rasul lagi. Makanya dibuat begitu lengkap. Maka tanya saja diatur. Ya. Maka para sahabat berhati-hati pas bertanya. Kalau nggak ada manfaatnya, tidak. Ya. Itulah kualitas sahabat. Tahu kapan tanya, tahu kapan diam. Dalam sebuah hadis, kalau saya tidak salah ingat, nanti bisa dicek kesohihannya. Kalau tidak salah, hadisnya seperti ini. Saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, beliau mengatakan kepada sahabatnya, saluni. Sekarang lagi turun wahyu dengan deras kepada saya. Tanyalah kepada saya. Apa saja? Ya. Ada sahabat yang tanya, ya pertanyaannya netral lah. Saya siapa? Ya, saya. Lalu disebutkan kamu anaknya fulan. Oh benar. Padahal Rasulullah tidak tahu disebutkan dengan detail. Kalau tidak saya disebut seperti itu. Lalu ada orang yang tanya,
Ini perlunya jamaah hati-hati dan bertanya. Bertanya, ya Rasulullah, saya kira-kira gimana nanti di akhirat? Tidak perlu aslinya ditanya seperti itu. Dia menanyakan takdirnya terlebih dahulu. Kalau dia minta doakan surga masih bagus. Tapi dia tanya, kira-kira saya maksudnya mana? Rasul mengatakan, anta finnar, kamu di neraka. Pusing nggak itu? Nah, hati-hati tanya. Kalau begitu seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau nggak salah hadisnya seperti itu. Bisa dicek misalnya apa benar-benar sahih. Tapi teringat saya tentang hadis tersebut, bagaimana bahayanya bertanya nggak perlu itu. Ya, bahkan di zaman masih turunnya wahyu, ya Rasulullah SAW masih ada, para sahabat ngerem pertanyaan. Takutnya kalau semakin tanya semakin panjang syariat ini, semakin sulit bagi umatnya. Dan itu kita bisa lihat ya dari kejadiannya Bani Israel. Disuruh ada kejadian pembunuhan, tidak tahu siapa pembunuhnya. Ya, bertanya kepada Nabi Musa, gimana ini jalan keluarnya? Sudah, itu sembelih sapi lalu pukulkan ekornya ke dia. Beres kan? Simple. Dia detektif aja sulit, nggak jadi. Buktinya nggak ketemu siapa yang bunuh. Dikasih sesuatu yang simple. Itu ada sapi, sembelih, ekornya dipukulkan, tuh bagian tubuhnya dipukulkan ke mayat. Beres. Sesimpel itu. Ya, paling pergi ke pasar berapa jam, sembelih berapa jam, beres. Tapi dibuat rumit oleh Bani Israel. Kayak apa sapinya itu? Hah? Bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Dibuat ruwet sendiri. Rumit dan ruwet. Akhirnya mereka hampir tidak melakukannya. Kalau nggak melakukannya, kira-kira apa mudaratnya ke mereka? Pertama, masalah nggak kelar. Yang kedua apa? Tidak melakukan titah Nabi. Bahaya nggak? Bahaya. Menolak perintah Allah bahaya. Nah, manusia seperti itu. Maka karena umat kita, ya para sahabat generasi awal sudah dididik Rasulullah dan Allah berikan taufik kepada hati para sahabat, mereka hati-hati. Kalau disebutkan beberapa riwayat ada yang salah tanya, ya namanya manusia. Tapi setelah itu para sahabat yang lain mengambil ibrah, jangan sampai keperucut seperti itu. Tanya yang perlu-perlu saja. Ya, berpikir sebelum bertanya. Termasuk pernyataan ini, man khalaqallah. Ya. Ini Rasulullah memberikan treatment setelah terjadi pertanyaan itu. Tapi yang tadi saya berikan adalah jangan sampai kepikiran pertanyaan seperti itu. Nah, kalau sudah kepikiran, maka Rasulullah SAW sudah memberikan obatnya, ya, yaitu ya dengan isti'adzah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan, ya, lalu mendeklarasikan keimanannya lagi. Maksudnya dalam artian dia memantapkan, aku beriman kepada Allah, isti'adzah, beriman, mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya, lalu dikir-dikir setelahnya ini, lalu membuang ludah di sebelah kiri 3 kali. Nah, seperti itu. Dan para ulama menjelaskan pertanyaan man khalaqallah, maka jawabannya adalah tidak ada. Ya, kalau mau suruh jawab man khalaqallah, tidak ada jawabannya. Karena saat kita para jamaah mengikrarkan, saya tanya kepada jenengan, siapa sang pencipta? Al-Khaliq siapa? Hah? Al-Khaliq siapa? Allah. Ya, jangan ragu. Habis ngaji malah ragu. Al-Khaliq Allah. Makna Khaliq berarti apa? Yang menciptakan segalanya. Apapun Allah ciptakan, Allah Maha Pencipta. Nah, itu sudah masuk ke benak kita faktanya. Lalu kalau ada yang menanyakan siapa yang menciptakan Allah, pertanyaannya salah. Kenapa? Tadi kan di klausa pertama Anda sudah mengatakan Allah Al-Khaliq pencipta, sudah mencipta semuanya, sudah titik itu. Deklarasi itu tidak boleh dianulir dengan pertanyaan Anda man khalaqallah. Kalau katakan man khalaqallah, nanti berubah sifatnya Allah jadi apa? Al-makhluk. Paham? Nah, ini para ulama mencoba untuk bantu kita jawab diri kita kalau syubhatnya terus muter gitu loh. Tapi obatnya Rasulullah ini sudah dijelaskan. Tapi para ulama menjelaskan kalau ada yang tanya
otaknya bebel tetap ingin dijawab, ya itu jawabannya. Saat kita mendeklarasikan Allah Al-Khaliq, pencipta segalanya, titik, berarti posisinya Allah apa? Paling atas, sudah tidak ada yang di atasnya lagi. Kalau ada rantai itu sudah paling akhir, tidak ada rantai di atasnya lagi. Lalu kita mengatakan siapa menciptakan Allah? Berarti Anda itu orang yang tidak logis. Tadi mengatakan Al-Khaliq, lalu sekarang mengatakan Allah makhluk, berlawanan. Maka pertanyaan man khalaq Allah tidak relevan, tidak boleh ditanyakan. Karena tadi kan sudah mengatakan Al-Khaliq itu Allah, ya, maka tidak bisa dianulir. Nah itu logikanya seperti itu. Ada pertanyaan yang tidak masuk akal. Seperti kita mengatakan api itu panas ya, api itu dingin. Loh ya apa sih? Kan tadi sudah bilang api itu panas, kok bilang api dingin? Maka itu pertanyaan yang tidak relevan. Ada kalanya pertanyaan itu tidak mutu, ya ini tidak mutu. Man khalaq Allah, pertanyaan tidak mutu. Ya, paham ya? Baik. Baik. Ya, lanjutkan. Pertanyaan ke-20, apa saja bahaya syirik besar? Jawaban, syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang muslim itu seorang penolong Quran serta Maidah ayat 72. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man atiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Baik, para jamaah, pertanyaan ke-20 tentang bahaya syirik besar, ya, bahayanya syirik besar. Di sini bahaya yang paling bahaya saat Anda tahu diri kita ini kalau melakukan hal syirik akbar waliyadzubillah dimasukkan ke neraka selama-lamanya, itu paling bahaya para jamaah. Ya. Kita kena api saja, semenit saja taruh jari Anda di atas kompor, kecil aja apinya, semenit tahan, tidak tahan. Bayangkan ini selama-lamanya, maka sangat-sangat menjadi berita buruk kalau orang itu mendapatkan hadiah dalam tanda kutip, dibuka bukunya dia di akhirat, selamat Anda masuk neraka. Nah itu paling hal paling bahaya. Ya, maka para jamaah, kalau kita ingin tahu apa sih sebabnya orang masuk neraka selama-lamanya itu, yaitu syirik akbar. Ya, syirik besar itu akan menghantarkan hamba ke dalam neraka. Karena besok para jamaah, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya akhirat cuma ada dua kemungkinan untuk manusia, ya, jin dan manusia cuma dua kemungkinan, surga atau neraka. Surga atau neraka. Kalau kita nggak kebagian tempat duduk di surga, pasti kita sudah di-save-kan atau sudah di-bookingkan tempat di neraka. Wis pasti itu, nggak mungkin, ya. Berbeda dengan keyakinan firqah-firqah yang lain yang meyakini ada namanya manzilah baina manzilatan, nggak surga tapi juga nggak neraka. Loh ya apa itu? Nggak tahu. Ya jelas itu salah. Kita kaum muslimin, ya, ala i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah meyakini cuma ada surga dan neraka di akhirat, tidak ada tengah-tengah. Ya, kalaupun hewan, setelah Allah selesaikan kisos antara hewan-hewan, kalau ada hewan ya bertengkar lalu mendolimi satu sama lain, Allah selesaikan kisosnya itu, tapi setelah itu mereka jadi tanah seperti itu. Kita nggak akan jadi tanah para jamaah. Maksudnya sudah dibinasakan lagi, ditiadakan, nolkan. Enggak, kita kalau nggak nyemplung ke surga, nyemplung ke neraka. Maka kalau kita ingin tahu apa sih sebabnya kalau orang masuk neraka selama-lamanya, yaitu syirik besar. Ya, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, menyembelih kurban untuk selain Allah, berpuasa tirakatan, ya, berpuasa untuk selain Allah. Nah itu hati-hati. Bayangkan saja Anda di tempat yang Anda nggak suka, tapi itu selama-lamanya, ya. Maka jelas tadi dalilnya sudah dibacakan maknanya oleh Al-Qari, bahwasanya bahwa orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Kalau diharamkan surga apa berarti? Ya disiapkan nerakanya.
Lalu Allah menambahkan dalam perkataannya, berfirman, wa malid dhalimina min ansor. Tidak akan ada penolong. Ya, jangan bayangkan sistem hukuman di akhirat seperti hukuman di dunia. Masuk penjara rek, coba tifuno paman-pamanmu sing jenderal-jenderal BE iso dimetokno, atau kasih duit biar dikasih kemudahan, dipotong hukumannya. Tidak ada. Di surga atau maaf di neraka, kalau sudah dia dicap orang ini selama-lamanya di neraka, tidak ada diskon. Ya, benar-benar akan terus berada di neraka selama-lamanya. Ya. Baik. Kebalikannya para jamaah, ya. Manusia yang dia itu dosanya akeh, maksiatnya akeh, tetapi di hatinya dia menjaga dirinya dari perbuatan syirik. Artinya dia tidak berbuat syirik, tetapi dia tidak bisa menahan diri dari syahwatnya berbuat dosa. Maka orang kini masih lebih untung, masih mungkin mendapatkan maghfirahnya Allah, ya. Karena semua dosa selain syirik, ya, itu Allah bisa memaafkannya, walaupun si hamba ini masih bergelimang dosa. Matinya itu misalnya matinya dalam keadaan habis nyopet atau habis nyolong satu rumah, terus dia kesandung tabrak mati. Nah, itu masih mungkin Allah maafkan. Tapi kalau sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah saingan-saingan, sesembahan, ya, maka orang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Tapi bukan berarti kalau saya ngomong seperti ini seakan-akan mafhumnya berbuat dosa semaunya, pokoknya jangan buat syirik, bukan. Ya, kita kalau keseringan berbuat maksiat, lama-lama kita kehilangan namanya apa? Merasa diawasi oleh Allah. Kita kehilangan ta'zim, pengagungan Allah. Itu juga lama-lama akan menarik kepada kesyirikan lama-lama. Semakin tipis imannya, terus tinggal saya ngomong, "Oh niki lho dosa kon lakokno kabeh." Semua dosa sudah Anda lakukan. Itu tinggal syirik aja enggak apa-apa. Selama ini kamu ngambil duit rakyat enggak masalah kan? Nyolong tetangga enggak masalah kan? Sudah sekalian sak ngepetnya, sak apanya, ngepet pakai jin, pakai syirik sekalian biar tambah kaya. Terus ditarik sama setan. Nah, berarti bukan maksudnya saya meremehkan dosa kecil atau maksiat-maksiat selain syirik. Semuanya itu kalau terakumulasi, hatinya kotor, kerak di dalam hati orang itu, lama-lama dia akan ditarik sama setan kepada kesyirikan yang besar juga. Ya, Taib. Silakan lanjutkan. Pertanyaan ke-21. Apakah amal perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Jawaban, tidak. Amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya menyembah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Dan Nabi SAW bersabda, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa melakukan suatu perbuatan di mana dia menyekutukanku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya." Baik. Pertanyaan yang ke-21 adalah ada manfaatnya enggak orang beramal soleh misalnya, tetapi juga ada campuran syiriknya? Maka jawaban penulis sangat tegas. Beliau mengatakan la yanfa'ul amal ma'asyid, tidak ada manfaatnya. Walaupun sampai nangis darah, ya, keringat darah, dia beribadah, tetapi masih disambung-sambung dengan syirik, maka nggak ada gunanya, nilainya nol. Ya, mungkin ada yang bertanya seperti ini, apalagi orang-orang yang hidup di dalam masyarakat yang bermacam-macam, yang multikultural dan multi agama misalnya. Dia menyebutkan, saya punya tetangga Ustaz, orangnya baik, selalu memberikan hadiah ke tetangga-tetangganya. Ya, kalau parkir mobil itu nggak ngenekin tetangganya. Ya, kalau ketemu senyum, bahkan lebih baik daripada muslim Ustaz. Yang muslim aja nggak senyum, jarang-jarang. Ya, rebutan tempat parkir di kampung Ustaz. Tapi orang ini enggak Ustaz. Ya, dia parkirnya di dalam rumahnya sendiri. Ya, dia kalau ada acara ini gotong royong, dia menyediakan makanan, segala macam disebut sebagai kebaikannya. Orang gak gini masa masuk neraka Ustaz? Nah,
Ada yang seperti itu bertanya. Maka jawabannya, selama dia tidak kembali kepada Islam, tetap di dalam, misalnya orang itu saya lupa sebutkan, misalnya orang itu agamanya Kristen misalnya, atau Buddha. Kalau orang itu tidak bertobat kepada Allah, tidak masuk Islam, tidak menegakkan tauhid, maka orang itu ya secara hukum umumnya, saya nggak mengatakan itu pasti, secara hukum umumnya orang yang kafir masuk neraka. Loh, kok bisa gitu? Loh, jangan bilang kalau bisa gitu. Itulah Allah SWT telah menentukan yang berhak di surga adalah yang bertauhid, yang berhak di neraka selama-lamanya adalah yang berbuat syirik dan kufur. Ya, kalau ditanya apa nggak ada manfaatnya sedikit pun bagi dia, iya manfaatnya akan Allah balas semua di dunia, tapi dia sedikit pun tidak punya bagian di akhirat. Ya, apa misalnya? Ya, orang itu saat berbuat semua kebaikan itu, bukankah Anda tetangganya jadi pekewo, jadi enak sama dia dihormati di desa itu? Ya, itulah hadiahnya di dunia. Ya, dia dicintai, dia merasakan rasa ketenangan. Habis berbuat baik itu kan ada rasa tenang di situ. Ya, ada rasa tenang. Itu fitrahnya manusia seperti itu. Habis berbuat kebaikan sedikit aja, mindahin batu besar dari jalan, itu rasa, wah, saya bermanfaat. Ada rasa senang. Ya, itu yang dia dapat di dunia saja. Di akhirat tidak akan mendapatkan apapun. Nah, itulah akidah kita, dan kita jangan ragu untuk meyakini hal itu. Jangan mainkan perasaan kita, karena kaum muslimin dari cara berpikir itu pertama itu syariat. Di nomor satunya, nomor wahidnya syariat, Quran dan hadis. Kedua, akalnya. Ya, baru mungkin dia tahu perasaannya ketiga atau sama dengan yang kedua. Tapi saya di atasnya. Kalau Allah sudah mengatakan yang berbuat syirik tempatnya di neraka, yang berbuat syirik tidak diterima amalannya. Jangan dimainkan perasaan. Gak penak, masa kasihan Ustaz. Enggak. Perasaan itu di bawah syariat, tidak boleh dimainkan di atas syariat. Kalau saya mengatakan ya orang yang beramal kalau ada syiriknya ditolak, maka kita harus meyakini hal tersebut. Baik. Pertanyaan yang 21. Apakah amal perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Syirik kecil. Pertanyaannya satu. Apakah syirik kecil itu? Jawaban, syirik kecil adalah riya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya dari yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Termasuk untuk syirik kecil adalah perkataan seseorang kalau bukan karena Allah dan siapapun, atau perkataan seseorang kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW bersabda, La taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allah thumma sya'a fulan. Jangan kalian katakan sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana kehendak si Anu, akan tetapi katakanlah sebagaimana kehendak Allah kemudian sebagaimana kehendak si Anu. Baik para jemaah, kalau tadi si poin sebelumnya kita membahas syirik besar, ya. Nah, di sini kita memasuki pada syirik kecil. Ya, syirik kecil itu walaupun dibilang kecil para jemaah, masih lebih parah daripada dosa besar. Saya ulangi, syirik kecil walaupun disebutkan kecil, jangan kita menjadi mengkecilkannya juga, karena dia lebih besar daripada dosa besar atau kabair atau kabir dalam bahasa Arab. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kelebihan syirik kecil ini dia itu sulit dideteksi. Ya, kalau kita melihat orang depan patung sujud-sujud itu gampang kita, oh itu syirik besar gitu. Yang syirik kecil inilah yang kadang walaupun kecil kita sering luput untuk mengawasi diri kita darinya. Nah, di sini beliau memberikan contoh masalah riya. Apa sih riya itu? Nah, riya itu adalah beribadah untuk dilihat orang. Ya, kalau didengar namanya apa? Sum'ah. Ya. Kalau beramal terus dia bangga-bangga sendiri,
gede sendiri dirinya, namanya ujub. Semuanya tidak boleh. Semuanya adalah kesyirikan kecil. Tapi namanya syirik kecil pasti lama kelamaan kalau dibiarkan, tidak dibereskan, menuju kemana? Syirik besar, seperti itu, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil adalah apapun macam dosa yang bisa menjadi wasilah, pengantar, pembukaan, ya, diri kita untuk masuk ke syirik besar, walaupun di syariat kadang tidak disebutkan sebagai syirik. Ya, dengan takrif atau definisi ini bisa dikatakan, ya, semua dosa itu lama-lama ada sedikit atau bagian dari syirik kecilnya. Karena dosa apapun sebenarnya bisa menghantarkan orang tersebut kepada syirik besar. Karena pertama kali orang itu berbuat dosa itu kenapa sih para jemaah? Orang berdosa. Saya beri contoh, misalnya ada orang nauzubillah, dia berzina. Walhamdulillah. Itu apa di dalam hatinya? Apa anggapan? Apa persepsinya dia kok berani berbuat zina? Berarti dia tahu itu ada di oleh agama. Apa persepsinya? Gampang no. Allah maaf, mu istighfar, mari ngono pas di depan lokalisasi ono masjid pas, mari ngono tobat. Menggampangkan Allah, meremehkan Allah. Jadi dia sisi pengakuan Allah sudah mulai redup di dirinya. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan malaikat yang mencatat amal perbuatannya siang dan malam. Dia lupa bahwasanya ada catatan yang tidak akan luput tentang apa yang dia lakukan. Dia lupa bahwasanya suatu saat dia kapanpun, detik manapun, usia apapun bisa mati kapan saja. Mana tahu, nauzubillah zina sedetik setelah berzina meninggal. Siapa tahu? Padahal kaum muslimin sangat hobi minta husnul khotimah. Ya, kadang-kadang kalau ketemu orang soleh, ya, orang yang dianggap doanya manjur, Ustaz, jangan lupa saja doakan saya husnul khotimah. Wis dungane Ustaz. Minta husnul khotimah, tetapi usahanya nol. Kalau seperti itu, ya, dalam kasus zina tadi, maka kita ketahui bahwasanya dosa apapun kalau kita pakai definisi yang barusan kita bacakan tadi bisa dikategorikan, ya, secara nisbi misalnya sebagai syirik kecil, karena semua itu adalah wasilah kepada syirik besar. Maka harus berhati-hati di sini, ya. Baik, kecil. Nah, lalu selanjutnya di sini beliau mengatakan minasyirkil asghar qaulu rajuli laulallah wa fulan au masyaallah wa syi'at. Nah, ini perkataan yang dia tidak hendak atau dia bermaksud untuk menyamakan Allah dengan yang lain, tetapi dari cara atau lafaz yang dia pilih ada kesalahan. Dia mengatakan kalau bukan gara-gara Allah dan gara-gara engkau, ya, atau fulan, atau perkataan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, maka tidak seperti ini. Nah, maka saat kita salah memilih diksi, memilih pilihan kata yang di situ ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya, maka hal-hal seperti ini bisa masuk ke dalam syirik kecil. Ya, bukankah yang keinginannya, sya' atau masyiahnya yang masih terjadi itu cuma Allah saja? Hanya keinginan Allah saja yang pasti terjadi. Kita walaupun punya keinginan belum tentu terjadi. Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan kalau bukan karena engkau atau dengan kehendakmu dan kehendak Allah, seakan-akan dia menyetarakan Allah punya kehendak dan orang ini punya kehendak, dan sama-samanya dan dua-duanya itu sama-sama berpengaruh dalam hidup saya. Kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan, yang memberikan manfaat dan mandarat siapa? Allah saja yang bisa menjadikan sesuatu terjadi. Pasti itu Allah
atau yang lain? Allah. Nah, saat kita memblurkan hal itu, membuat hal itu terlihat sama, bahkan dengan perkataan walaupun kita tidak bermaksud, maka itu bisa masuk syirik kecil. Maka kaum muslimin wajarnya dia menjaga lisan, ngomong saja berhati-hati, ya, tidak jauh dengan hal yang mungkin contoh lain para jamaah. Kita kadang-kadang keceplosan, tapi ini hati-hati, kita khawatir masuk kepada syirik kecil. Orang misalnya ngomong ada tim bola dalam satu liga itu gak kalah-kalah, ditandingno siapa mesti menang, kayak 0-1, 2-1. Nah, terus dia ngomong keceplosan loh ya, saya tidak menuduh, ini cuma pembelajaran saja ya, bukan mendiskreditkan salah satu pihak, tidak. Mengatakan wah dah terkalahkan ini. Saya tanya, yang gak terkalahkan siapa? Allah. Kok bilang gitu untuk manusia? Lu nggak maksudnya iya mas, saya tahu. Tapi perkataan Anda itu hati-hati. Ada kita belajar seri kecil. Keceplosan. Ya, saya tahu, saya juga tahu. Orang ngomong gitu nggak mungkin maksudnya nggak terkalahkan di dunia sama enggak. Ya maksudnya main bola. Iya. Tapi kalau anak kecil dengar itu gimana? Nggak terkalahkan. Terus dia ngaji di TPQ. Allah punya sifat Al-Qahhar yang mengalahkan dan tidak terkalahkan. Loh, ini tim bola itu juga Al-Qahhar loh. Tidak terkalahkan juga kata abi saya, kata mas saya. Bahaya nggak? Bahaya. Nah, ini termasuk syirik kecil, ya. Yang kita nggak terasa. Tadi makanya saya kasih mukadimah, syirik kecil itu walaupun kecil, bahaya, sering nggak kedeteksi. Nah itu makanya hati-hati para jemaah. Baik, bahkan Rasulullah SAW sekelas Rasulullah, Nabi, penutup para Nabi dan Rasul, saat ada seorang yang salah ngomong, mengatakan menyambungkan laula anta atau masya Allah wa syi'ta, ya, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul, maka Rasulullah SAW dengan jelas mengingkari hal itu. Aja'altani lillahi, ini dan apakah kau hendak menjadikanku sekutu atau sebanding dengan Allah? Nah, maka para jamaah, sungguh hal yang miris kita lihat zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang secara tidak sadar menyematkan kepada Rasulullah titel-titel atau sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita sudah disebutkan Rasulullah mengetahui seluruh yang gaib, Rasulullah punya kunci ilmu yang gaib. Nah, itu sudah belajar. Siapa yang tahu yang gaib? Allah saja. Nabi dan Rasul, siapa saja Nabi dan Rasul tersebut hanya dikabari case by case. Saat itu beritanya, itu berita gaibnya sudah, titik, setelah itu tidak punya akses lagi. Paham? Nah, ini yang kadang-kadang kaum muslimin namanya setan dibumboni dosa itu. Hubbu Rasul, cinta Rasul, menghormati Rasul, tapi sama setan diselempitno atau diberikan, dimasukkan, disisipkan kesirikan-kesirikan. Pujilah Rasulullah, katakan Rasulullah mengetahui seluruh yang gaib. Selipkan pada puji-pujian kepada Rasulullah. Rasulullah memiliki poros langit dan bumi. Nah, nggak kerasa, dia ngerasanya sedang mengagungkan Rasulullah. Tetapi sebenarnya yang masuk di dalam dirinya apa? Menyembah Rasulullah. Hati-hati. Nah, ini para jemaah. Kita lihat tadi sikapnya Rasulullah. Tegas nggak dalam masalah kesyirikan? Tegas. Rasulullah malah nggak kesenangan dipuji seperti itu. Malah Rasulullah tadi kita lihat di dalam perkataannya, ya, ada seorang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah langsung menolak. Tidak seperti itu. Apakah hendak? Langsung Rasulullah ingatkan hal seperti ini mendorong manusia kepada kesyirikan. Nah, para jamaah, maka kita kaum muslimin yang berdiri di atas i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kalau menolak pujian-pujian yang isinya berlebihan pada Rasulullah, itu wajar, karena kita tahu akidah yang lurus. Rasulullah yang mengajari lewat hadis-hadisnya tentang sikap yang jelas dalam menghadapi pujian-pujian berlebihan, ya, perkataan syirik kecil yang membahayakan manusia. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Jawaban, tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Dia Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tu'adzun." Kata-kata tidak demikian, demi Rabbku kamu benar-benar
surat At-Taghabun ayat 7. Dan Nabi SAW bersabda, "Man syalafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan syirik. Dan beliau SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah demi Allah atau diam saja. Baik. Ya. Pertanyaan yang kedua tentang bersumpah dengan selain Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita itu tidak boleh bersumpah dengan selain Allah karena di dalam sumpah itu ada unsur pengagungan. Tidaklah kita bersumpah dengan suatu objek atau suatu zat kecuali kita itu ada pengagungan terhadap hal tersebut. Maka agama kita seperti biasa, alurnya, arahnya itu jelas, menutup semua pintu kesyirikan yang besar atau yang kecil. Karena dari dulu perangnya Rasulullah dengan orang kafir Quraisy itu bukan masalah kekuasaan, bukan masalah fulus, bukan, tapi masalah akidah yang sudah terkoyak yang dimiliki oleh kafir Quraisy. Mereka mengatakan kami di atas agama Nabi Ibrahim, tapi kok nyembah berhala segitu banyaknya? Ya, nah itu yang diperangi Rasulullah. Ya, maka Rasulullah saat ditawari, dibujuk sama orang kafir Quraisy mengatakan, ya Nabi Muhammad, kamu ini menyebarkan agama ini mau apa sih? Mau harta tak? Nah, harta tak kasih. Berhenti dari dakwah Islam ini, tak kasih harta, tak jadikan kau terkaya di Mekah. Atau gara-gara pingin wanita, kalau mau berhenti ya pilihkan wanita yang paling hebat. Ya paling cantik, ya hebat dan maksudnya cantik banget, ya seperti itu. Kalau enggak masih kurang, bukan itu, apa kamu mau kekuasaan? Tinggalkan dakwahmu, tak jadikan kau raja di antara kami. Rasulullah iya atau enggak jawabannya? Hah? Enggak, bukan itu. Tidak ada penawaran yang diinginkan Rasulullah, tidak. Tidak kekuasaan, bukan wanita, bukan harta. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Akidahmu lurus no. Nah itu. Bahasanya para jamaah, kalau ada opsi keempat, terus dakwahnya cukup lah. Kita ngikuti sekarang, ikuti dirimu. Jangan sudah. Semua Quraisy ikut agamamu, serah. Beda lagi jawabannya. Tapi karena tidak ada, justru yang mereka ingin lari darinya adalah masalah akidah. Mereka ingin tetap Tuhannya itu banyak. Mereka ingin tetap berhala di sekitar Ka'bah itu tetap ada. Nah itu poin yang mereka pertahankan. Dan Rasulullah pun juga mempertahankan poinnya di dalam jidal tadi, yaitu ingin mempertahankan akidahnya al-Islam yang lurus. Maka para jamaah sampai masalah sumpah saja diatur oleh Islam. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makhluk apapun para jamaah, walaupun besar, walaupun mulia di mata kita, tidak boleh kita bersumpah dengannya. Ya, selama itu makhluk. Ya, mau kita pakai nama bapak kita, mau pakai nama ibu kita, mau pakai nama negara kita, saya bersumpah demi misalnya orang tua kita, tidak boleh. Saya bersumpah misalnya demi negara, tidak boleh juga. Ya, dan jangan ditafsirkan terbalik. Kau nggak berani sumpah sama nama negara, kau nggak berani sumpah dengan nama orang tua, bukan berarti kita tidak hormat. Beda, ini masalah akidah. Ya, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya yang jelas, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, dan kita pada jamaah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Ya, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Tidak boleh bersumpah dengan selain itu. Baik. Tawasul dan minta syafaat atau pembelaan. Pertanyaan satu, dengan apa kita boleh bertawasul kepada Allah? Jawaban, tawasul ada dua macam. Yang pertama yang dibolehkan dan yang kedua dilarang. Yang pertama, tawasul yang dibolehkan dan yang dianjurkan, yang dengan melalui nama Allah dan sifat-sifatnya serta melalui amalan Rasul. Allah SWT berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha."
hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dan Dia Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Dalam penjelasannya tentang ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Allah bahwa mencari wasilah perantara artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang diridhoinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak." Aku memohon kepadamu dengan setiap nama milikmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia bisa bersama beliau di surga, "A'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak salat, dan ini adalah suatu amal saleh. Dan sebagaimana kisah orang saleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu, dan mereka bertawassul dengan amal-amal saleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua itu dan dibolehkan kita bertawassul dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada awliya atau para kekasih Allah, sebab kecintaan kita kepada mereka termasuk amal saleh. Baik, tawassul para jamaah. Pertanyaan tentang dengan apa kita bertawassul kepada Allah, hal yang sangat sensitif di negeri kita ini, ya. Maka mari kita pelajari dengan kepala dingin. Maka pada jamaah rahmati Allah, saat kita mendapatkan ilmu yang baru, pemahaman kadang yang terlihat aneh, ya, terlihat baru, ya, kita jangan langsung menolaknya. Karena mungkin yang melihat pengajian kita bukan orang yang sudah mengerti sebelumnya. Maka kita jelaskan, ya. Tentu hal yang sangat populer di negeri kita ini tawasul dengan orang-orang yang meninggal, ya, orang-orang yang sudah wafat, ya. Walaupun orang itu soleh, kita tidak memungkiri kesolehannya. Ya, seandainya dia bertawasul dengan, maksudnya didoakan oleh minta doa kepada orang soleh itu waktu hidup, tidak masalah. Tetapi yang masalah saat tetap bertawasul kepada orang soleh itu sepeninggal beliau-beliau tersebut, itu yang bermasalah. Nah, para jamaah Allah, tawasul yang diperbolehkan di dalam syariat adalah tawasul dengan apa-apa yang Allah ridhoi dari ibadah wajib ataupun sunnah. Ya, artinya kita bisa bertawasul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh kita, ya, asma wa sifat, dengan nama Allah juga bisa, dengan sifat Allah juga bisa. Artinya kita memuji Allah terlebih dahulu, baru kita meminta hajat kita. Makanya adab dalam berdoa salah satunya adalah kita memuji Allah. Dan saat kita memuji Allah pakai apa? Pakai asma wa sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, ya. Maka setelah itu kita menyebutkan hajat-hajat kita. Maka yang sedang dilakukan tadi barusan adalah kita bertawasul dengan asma wa sifat Allah, ya. Baik. Seperti yang kita bisa pahami di dalam surat yang kita baca setiap hari, yaitu surat Al-Fatihah. Apa bunyi ayat pertamanya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah apa artinya para jamaah? Segala puji, kita muji Allah dulu. Ya, kita sedang bertawasul dengan kata-kata tersebut, alhamdulillah. Nanti doanya apa? Ihdina siratal mustaqim, minta hidayah sama Allah. Tapi kita muji Allah, mengagungkan Allah. Itu mukadimahnya seperti itu. Nah, itulah yang dibolehkan. Dan kita nggak sadar, sebenarnya sudah pakai. Tapi masalahnya tawasul yang tidak dibolehkan kok masih dijalankan, itulah. Nah, setan itu para jemaah nggak bakal membiarkan orang muslim itu selamat. Waduh, ini manusia ini masuk Islam, dikejar terus sampai nanti masuk yang lahat baru ditinggal, sampai mati baru ditinggal. Tapi selama masih hidup akan terus dikejar. Gimana orang ini sesat, ya?
sudah masuk Islam, sudah benar tawasulnya dengan sifat Allah, dengan muji-muji Allah, baru minta hajatnya di dalam surat Al-Fatihah misalnya dia doa, wah udah bener ini orang ini, kita kasih tambah lagi tawasul yang versi salahnya. Nah ini adalah hal yang harus kita terus koreksi di diri kita, ya. Taib. Tadi amal soleh, asma wa sifat, ya. Yang pertama tentang asma wa sifat sudah jelas ya dalilnya. Tadi sudah dibacakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah sendiri yang memerintahkan bahwasanya kita berdoa dengan menyebut asma Allah. Baik, di hadis yang lain di hadis Rasulullah SAW bersabda as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Tadi asma wa sifat tadi. Nah, lalu di sini beliau menyebutkan dalil untuk yang masalah amal soleh, menggunakan amal soleh sebagai media tawasul. Nah, ini disebutkan Rasulullah SAW suatu saat pernah menawari seorang sahabat dengan mengatakan mintalah, karena sahabat ini Allah berikan taufik, ya cerdik, nggak minta harta, nggak minta kekuasaan, tidak. Mintanya apa? Minta berteman dengan Rasulullah atau bersama Rasulullah nanti di surga. Saya tanya, Rasulullah SAW nanti surganya di mana para jemaah? Hah? Firdaus. Nah, orang ini minta apa? Bersama. Berarti orang ini di mana? Ah, pintar berarti. Sahabat ini diberikan taufik oleh Allah. Nah, kalau Rasulullah SAW ya di lafaz hadis yang lain mengatakan awal ghairu dzalik, mau yang enggak, mau yang lain kan? Enggak, yang itu aja Rasulullah. Karena tahu itu udah paling top itu. Nah, surga sama Rasulullah di Firdaus sudah paling top. Maka Rasulullah SAW mengatakan inni ala nafsika bika seperti asujud, maka tolonglah aku atas dirimu dengan kau banyak, bukan sujud tok, bukan sujud itu dikatakan sujud tapi maksudnya adalah sholat, ya seperti itu. Maka orang ini meminta hajatnya, ingin dimasukkan surga yang paling tinggi selain didoakan Rasulullah, tapi juga apa? Dia bertawasul dengan amal solehnya. Dan ini para jamaah, ini adalah konsep yang jangan luput dari kaum muslimin. Konsep yang menyebar zaman sekarang itu apa? Nitipno akhirat. Pak, tidak belajar agama, tidak sholat ke masjid, gampang. Aku harus nyekolah anak-anakku nang pondok, aku melok BD, ikut sama dia, syafaat. Bukan gitu konsepnya. Lihat Rasulullah mengajarkan konsepnya kita. Betul minta doa sama orang soleh. Betul, nah insya Allah anakmu yang kau sekolah, anakmu yang kau didik dengan baik akan syafaat, insya Allah. Tapi engkau menjadi meremehkan, meninggalkan agama, itu yang salah. Nah lihat setan itu tidak akan membiarkan anda itu benar semuanya. Kalau anda nggak bisa carikan salah 100%, ya minimal orang ini salah 85 lah. Ya ditinggalkan sama setan, tidak ditinggalkan. Sama, tadi konsep itu sudah hampir benar orang itu. Minta doa sama orang soleh, boleh. Ya, anaknya disekolahkan apa biar nanti bisa memberikan syafaat kalau ada apa-apa di akhirat, memang. Tetapi yang ketiga salah, klausa ketiga yang dia sebutkan salah. Wis, gak usah sholat nyantai anakku yang ngambil saya, narik saya. Ini yang salah. Dia Rasulullah mengatakan, ini ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah diriku tolonglah aku atas dirimu dengan kamu banyak sholat. Kau usaha juga, gitu lah maksudnya. Nah ini konsep yang dipelintir-pelintir secara tidak sengaja, masif, tapi tidak ada yang sadar kecuali yang Allah beri rahmat. Nah para jamaah, tugas kita masyarakat atau kaum muslimin yang tahu ilmunya, yang tahu konsepnya, kemana sih arahnya agama Islam ini, mari kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Ya kita kasih tahu, mereka tuh tidak tahu. Jangan langsung dicap, ini emang tidak benar Ustaz. Jangan gitu. Mereka cuma tidak tahu, kasih tahu. Ya berikan dalilnya, jelaskan. Bahasanya konsep yang diinginkan adalah setiap kaum muslimin beribadah yang rajin. Setiap kaum muslimin membangun hubungan kepada Allah secara
langsung. Ya, bukan kebalikannya, malah senang kalau dipakai apa? Pakai perantara-perantara. Tidak, konsepnya dalam Islam Anda disuruh mendekati diri kepada Allah sendiri. Ya, Allah berkali-kali ya menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi kita baca, fad'u biha. Ya. Disuruh, apakah Allah mengatakan berdoalah dengan perantara sampai kepada diriku? Enggak. Langsung disuruh minta kepada Allah. Itu konsepnya para jamaah. Itu yang luput lagi. Dipikir sebagian kaum muslimin kalau semakin banyak perantaranya, orang-orang soleh tambah orang soleh semakin sip. Enggak. Bukan itu konsepnya. Alhamdulillah kalau Allah berikan kemudahan dengan didoakan orang itu betul, enggak masalah. Yang masalah adalah saat Anda meremehkan diri Anda sendiri, merasa diri Anda tidak bisa membangun hubungan kepada Allah langsung, Anda meremehkan diri Anda, itu yang tidak benar. Maka para jamaah kita, ini saya katakan di depan, ini masalah sensitif. Kita harus urai pelan-pelan biar masyarakat paham. Baik, dengan nama Allah dan sifat Allah, dan baik dengan tauhid dan iman. Kadang juga bertawasul atau kita hendak ya mencari kepada Allah SWT dengan perantara, dengan tawasul tersebut bisa dengan amalan tauhid dan amalan iman kita, itu amalan hati. Ya, amalan hati. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 100 ayat Al-Imran ayat 53 Allah berfirman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya, bagaimana hawariyin Nabi Isa, ya, mereka bertawasul dengan keimanan mereka, ya, kepada wahyu-wahyu Allah. Artinya, wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan pada kami, dan kami telah mengikuti Rasul. Ya, iman dan ittiba kepada Rasul mereka. Yaitu saat itu zamannya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu ya Allah, maka tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian, orang-orang beriman, meminta keistiqomahan dengan tawasul apa? Tauhid, iman dan ittiba. Nah, itu para jamaah. Jadi artinya para jamaah, amalan soleh, wajib, sunnah, ya, hati, perkataan, perbuatan kita bisa gunakan untuk bertawasul. Banyak loh yang tawasul yang boleh, tapi nyari yang nggak boleh. Itu termasuk apa? Jebakan iblis. Memang PR-nya mereka seperti itu. Mereka hidup lama-lama buat apa? Tengah tunggu? Enggak. Ganggu kita. Cari cara. Orang ini udah Islam, udah syahadat, apalagi bisa salah. Cari-cari kesalahannya biar kita terjeblos. Ya. Baik. Sudah waktunya, tapi nanti bisa lanjutkan. Baik, kita break sebentar. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.